Selamat pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Tetap semangat. 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 Oke anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda ya di video pembelajaran kita di hari Selasa. Oke, di hari Selasa kira-kira tanggal berapa ya? Sekarang Tanggal 19. Ya, 19 betul sekali ya. 19 di bulan 4 atau April. Tahunnya masih sama Bunda ya. Tahun 2022. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke anak-anak, nah seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, pastinya setiap pagi kita akan mengucapkan apa yuk? Kira-kira tahu tidak? Mengucapkan ayat hafalan. Oke, nah karena ini adalah hari Selasa, jadi ayat hafalan kita berbeda ya. Kalau dua minggu lalu kita mengucapkan ayat hafalan dari Roma 12 ayat 17. Nah sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan yang baru lagi dari 1 Timotius 4 ayat 12a. Oke, karena ini baru hari pertama Bunda ya. Nah karena kemarin kita merayakan Paskah ya, jadi kita ibadah Paskah kemarin, jadi kita tidak ada video pembelajaran. Nah kita akan ucapkan pelan-pelan dulu ya, nanti mengikuti Bunda ya. Kita ucapkan pelan-pelan dulu, ikuti Bunda. 1 Timotius 4 ayat 12a. Ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, itu ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini anak-anak ya. Nah, jadi ingat, sekalipun kita masih kecil, tapi kita harus menjadi teladan ya. Jadi nasihat kita harus menjadi teladan, sekalipun kita masih kecil, kita harus menjadi teladan ya. Dan kita juga ini harus melakukan etika yang baik seperti 5 kata ajaib. Jadi itu bukan sekedar diucapkan, tapi harus dilakukan, dipraktekkan ya. Bukan cuma ketika kita ada di sekolah ataupun di rumah, tapi dimanapun kita berada. Oke, itu nasihat Bunda untuk 1 minggu ini. Nah anak-anak, langsung saja ya, kita akan masuk di pembelajaran kita. Nah tema kita sepanjang 1 minggu ini masih tentang alat komunikasi ya, hanya subtemanya yang berbeda Bunda ya. Nah kira-kira anak-anak sudah tahu tidak? Belum ya, karena Bunda belum memberitahu ya. Jadi subtemanya adalah tentang alat komunikasi cetak dan tradisional. Oke, sekali lagi ya, kita akan ucapkan subtemanya tentang alat komunikasi cetak dan tradisional. Oke, nah jadi nanti kita akan belajar bersama-sama seperti apa ya dan bagaimana fungsinya ya. Langsung saja kita panggilkan Bunda Opi. Selamat Opi. Oke, terima kasih Bunda Novi. Nah anak-anak, sekarang kita mau masuk di materi kita yang pertama. Tapi sebelum kita masuk di materi kita yang pertama, supaya anak-anak di rumah lebih semangat lagi, kita mau bernyanyi dulu. Bisa? Bunda. Oke, kalau begitu semua berdiri, kita menyanyi sama-sama. Dengar. Oh, diranglah. Oh, diranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
bersama dengan Oke. Nah, itu dia lagu kita tentang dengar dia panggil nama saya. Oke, nah sekarang kita mau masuk di materi kita yang pertama. Nah, tadi Bunda Novi sudah katakan bahwa materi kita satu minggu ini masih sama temanya ya, minggu lalu tentang alat komunikasi, tetapi kita memiliki subtema yang baru. Nah, subtema kita yang baru adalah alat komunikasi cetak dan alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang kita mau mengenal sama-sama kira-kira yang termasuk alat komunikasi cetak itu apa-apa saja ya. Nah, sekarang Bunda akan sampaikan yang pertama itu ada buku. Apa? Buku. Kemudian yang kedua ada majalah. Yang ketiga ada koran. Kemudian ada spanduk, ada brosur, dan juga yang biasa dibagikan di sekolah apa? Buletin, betul sekali. Nah, itu dia adalah alat-alat komunikasi cetak. Sekarang alat komunikasi tradisional. Kira-kira alat yang termasuk alat komunikasi tradisional itu apa saja? Ada lonceng. Apa lagi? Ada selebaran. Selebaran itu seperti brosur, undangan, itu alat komunikasi selebaran ya, termasuk tradisional ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada kentongan, ada beduk, dan juga ada burung merpati. Nah, burung merpati itu pada zaman dulunya kebanyakan orang itu menggunakan burung merpati itu untuk mengirim surat. Nah, itu dia ya yang termasuk alat komunikasi cetak dan alat komunikasi tradisional. Nah, kira-kira apa ya fungsinya alat komunikasi cetak, buku? Kira-kira apa fungsinya ya? Alat komunikasi buku itu tempat membaca. Iya, itu kita mengambil informasi ya dari buku. Kalau kita rajin baca buku, kita bisa lebih pintar. Iya, banyak pengetahuan kalau kita rajin baca buku. Kemudian koran menyampaikan sebuah peristiwa ya, biar baik itu peristiwa atau sebuah kejadian atau sesuatu tempat yang indah untuk bisa kita pergi kunjungi. Itu biasa juga ada di koran. Kemudian spanduk, fungsinya itu untuk apa? Spanduk fungsinya bisa digunakan. Iya, memberikan informasi juga ya. Kalau misalnya ada kegiatan, kemudian kita buat spanduknya supaya kita tahu, oh ini kegiatannya tentang ini ya. Nah, kemudian brosur dan buletin. Nah, pasti sudah tahu ya tentang brosur dan buletin. Kita bisa menyampaikan kalau buletin, bisa orang tuanya di rumah bisa mengetahui tentang informasi-informasi dari sekolah. Nah, itu tentang alat komunikasi cetak. Kalau fungsi komunikasi tradisional, ya pastinya semuanya itu menyampaikan informasi ya, seperti selebaran, lonceng, semuanya itu fungsinya untuk menyampaikan informasi. Kita sebarkan informasi dan juga menyampaikan informasi kepada kita. Nah, itu dia fungsi-fungsi alat komunikasi. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang bahasa Inggris dari alat-alat komunikasi cetak dan tradisional. Yang pertama, buku. Book. Majalah. Magazine. Koran. Newspaper. Spanduk. Banner. Brosur. Buletin. Sama buletin. Ya, itu tentang bahasa Inggris dari alat komunikasi cetak. Kemudian bahasa Inggris dari alat komunikasi tradisional. Selebaran. Player. Lonceng. Bel. Beduk. Drum. Kentongan. Clapper. Burung merpati. Pigeon. Nah, itu dia tentang bahasa Inggris alat komunikasi. Nah, untuk anak-anak semua yang ada di rumah supaya bisa lebih
pintar lagi untuk menyampaikan bahasa Inggrisnya, bisa dipandu oleh mamanya di rumah untuk belajar bahasa Inggris dari alat-alat komunikasi cetak dan tradisional, dan juga bisa bertanya kepada mamanya yang termasuk alat komunikasi cetak dan tradisional. Nah, itu dia materi kita yang pertama tentang alat komunikasi cetak dan tradisional. Kita sudah mengenal nama-namanya. Sekarang kita mau masuk di materi kita yang kedua. Materi kita yang kedua ini yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Opi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajarannya kedua, pintar sekali. Nah, di pembelajaran kita yang kedua ini, saat ini kita mau belajar tentang mempresentasikan alat komunikasi. Nah, sesuai dengan subtema kita minggu ini tentang alat komunikasi cetak dan tradisional. Nah, karena alat komunikasi cetak, maka Bunda akan mempresentasikan buletin. Apa anak-anak? Buletin. Nah, seperti ini ya, buletinnya. Jadi ada informasinya. Kemudian seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh buletin dari sekolah kita ya, sekolah Kristen Kasih Bangsa ya, TK Kasih Persaudaraan ya. Oke, nah sekarang Bunda akan contohkan caranya untuk mempresentasikan alat komunikasi cetak, yaitu buletin. Siap anak-anak? Siap Bunda. Oke, udah mulai ya. Halo teman-teman. Nama saya Bunda Yurlin. Saya mau mempresentasikan alat komunikasi cetak, yaitu buletin. Nah, ini namanya buletin. Di buletin itu kita bisa mendapatkan informasi. Contohnya dari buletin TK Kasih Persaudaraan, kita bisa mendapatkan informasi alamat sekolah. Kemudian kita juga mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah selama 1 bulan ke depan. Kemudian kita juga mendapatkan informasi tentang anak-anak yang ulang tahun di bulan keluarnya buletin tersebut. Contohnya bulan ini adalah bulan April, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa siapa-siapa yang akan ulang tahun di bulan April. Kemudian di sini juga kita akan belajar beberapa hal ya. Kemudian di bawahnya nanti ada kegiatan. Wah, jadi dari buletin ini kita bisa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di TK Kasih Persaudaraan. Terima kasih teman-teman. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke, jadi kalian bisa mempresentasikan nanti bisa majalah, kemudian bisa alat komunikasi tradisional ya, bisa beduk, ataukah kalian mau mempresentasikan tentang lonceng ya. Kemudian kalian juga bisa presentasikan tentang buku dan berbagai macam alat komunikasi. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, jadi nanti minta tolong divideokan dan dikirim ke Bunda. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran yang ketiga. Kira-kira kita mau belajar apa ya di pembelajaran yang ketiga? Anak-anak mau tahu? Mau. Oke, dalam pembelajaran kita yang ketiga, kita akan belajar titik-titik yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Di materi yang ketiga kita akan belajar dari buku berhitung. Buku berhitungnya kita akan belajar dari halaman 17. Nah, halaman 17. Ini ada gambar apa semua ya? Nah, yang pertama ini ada gambar beduk, kemudian ada telepon rumah, kemudian ada lonceng, kemudian ada kentongan dan ada peluit. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada
bilangannya atau angka. Caranya kita akan menghitung benda yang ada di samping ini, kita menghitung gambar, kemudian kita akan pasangkan sesuai dengan jumlah benda yang ada di angka sesuai jumlah benda yang ada di samping ini. Nah, yang pertama ini ada gambar beduk. Kita akan menghitung kira-kira berapa beduknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira ada angka 5 tidak ya di samping? Ada ya. Ini ada kedua. Kita pasangkan, kita tarik garis dari sana. Seperti ini. Nah, next kita berlanjut ke telepon rumah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Jadi kita pasangkan lagi. Ada angka 6. Kemudian lanjut ke lonceng. Kira-kira ada loncengnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dua ya. Angka 7 di atas. Dan yang warna coklat ini ada kentongan. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kentongan. Angkanya ada di bawah. Kita bisa di bawah. Dan yang terakhir ada fluid. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita pasangkan dengan angka 9. Nah, selesai di sini kita lanjut ke halaman 20. Jadi selesai halaman 17, kita lanjut ke halaman 20. Wow. Kira-kira anak-anak tahu tidak ini gambar apa ya? Ini adalah gambar amplop, kemudian ada perangko, dan ada surat. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa sih fungsinya amplop dengan perangko? Kita gunakan untuk mengirim surat. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita mengirim surat lewat pos, kita akan menggunakan Kita menggunakan amplop dengan perangko, dan di sini ada surat. Nah, sebelum kita kerjakan di sini, Bunda akan menyuruh kalian dulu untuk membuat sebuah gambar. Di sini Bunda sudah buat gambar. Jadi seperti ini. Nah, jadi anak-anak akan menggambar ayah dan ibu. Kemudian setelah selesai gambar, nanti anak-anak akan siapkan amplop. Nah, kalau misalnya tidak ada amplop, bisa menggunakan kertas origami. Di sini Bunda menggunakan kertas origami. Nah, Bunda menggunakan stiker ya untuk melengketkan, atau juga bisa dilem. Jadi nanti kalau sudah selesai menggambar gambar ibu dan ayah, anak-anak akan memasukkan ke dalam amplop seperti ini. Jadi kita akan masukkan. Oke, selesai seperti ini, kita rekatkan. Nah, di sini Bunda menggunakan stiker ya untuk merekat. Nah, karena misalnya anak-anak tidak punya belangko di rumah, karena ketika kita mengirim surat itu ada belangkonya di amplop, kita bisa menggunakan stiker. Tapi kalau misalnya ada perangko atau belangko, bisa ditempel di amplopnya. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan stiker di bawah sini, dan bisa mulai belajar menulis. Kira-kira ini surat mau dikirim ke siapa? Bisa ya? Bisa, Bunda. Suratnya dari siapa? Misalnya dari Bunda Yurlin ke Bunda Seri. Jadi di sini tulis dari Bunda Yurlin ke Bunda Seri. Dan ingat pasangkan belangko. Kalau tidak ada belangko, menggunakan stiker. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke. Nah, setelah selesai membuat, kita akan lanjut ke kerjakan buku kita. Di halaman 20 ini kita akan melingkari gambar amplop. Gambar apa yang mau dilingkari? Amplop. Sambil dilingkari, sambil dihitung ya. Coba sama-sama sama Bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa amplop? 10. Nanti anak-anak akan menulis di sini ya. 10. Kemudian, nah
di sini juga ada perangko. Sekarang kita akan menghitung kira-kira perangkonya ada berapa ya? 1, 2. Oh, hanya 2. Berarti kita tulis angka 2. Nah, sekarang kita hitung suratnya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita tulis angka 3. seperti burung terbang. Bisa ya? Bisa Bunda. Oke, nah selesai mengerjakan buku, kita akan lanjut ke materi kita yang terakhir, materi angka 4 yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama-sama, Ya, itu tadi Bunda. materi kita yang ketiga ya, kita belajar dari buku berhitung. Nah, saat ini kita akan masuk di materi kita yang terakhir. Kita akan bermain sambil belajar. Nah, di sini Bunda sudah ada menyiapkan puzzle besar ya. Nah, kemudian nanti Bunda juga akan dibantu oleh 2 orang Bunda. Oke, jadi Bunda perlihatkan dulu ya di sini. Di bawah lantai sini Bunda sudah siapkan ada puzzle ya, puzzle besar. Jadi ada bermacam-macam warna Bunda ya. Iya, Bunda. Jadi nanti caranya kita adalah nanti anak-anak akan melompat ke puzzle yang Bunda sebutkan warnanya ya. Jadi di sini Bunda sudah akan dibantu oleh Bunda Opi dan Bunda Yurlin. Jadi nanti kalau Bunda sebutkan warna, contohnya warna kuning, anak-anak akan melompat di puzzle warna kuning. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, Bunda Yurlin dan Bunda Opi sudah siap? Siap, Bunda. Oke, langsung saja. Warna merah muda. Ya, merah muda bahasa Inggrisnya apa ya anak-anak? Pink. Betul sekali. Warna jingga. Jingga bahasa Inggrisnya orange. Warna kuning. Yellow. Oke, bahasa Inggrisnya yellow. Oke, tadi kan Bunda sebutkan dalam bahasa Indonesia. Sekarang Bunda akan sebutkan dalam bahasa Inggris. Red. Blue. Green. Bunda Opi. Oke. Pink. Purple. Oke, nah seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa melakukan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Kalau tidak ada puzzle besar seperti ini, bisa menggunakan kertas origami. Oke, bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, itu dia materi kita yang keempat. Kita akan masuk dalam penutup yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Novi. Sama-sama. Oke, sekarang kita ke pembelajaran kita. Nah, tadi kita sudah belajar 4 materi ya. Kebetulan hari ini kita belajar tentang alat komunikasi kita, tentang alat komunikasi tradisional. Nah, tadi Bunda Opi sudah menyebutkan beberapa jenis alat komunikasi kita dan alat komunikasi tradisional. Kemudian tadi kita belajar dari buku berhitung, kemudian kita bermain bersama. Kemudian kita juga belajar presentasi tentang alat komunikasi. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Namun seperti biasanya sebelum kita menutup, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari mana ya? 1 Timotius 4 ayat 12a. Sama-sama kita bacakan pelan-pelan. 2 Timotius 4 ayat 1 Timotius 4 ayat 12a. Kita sama-sama ucapkan secara pelan-pelan. 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan hafalan kita di minggu ini. Nanti akan membaca kembali mengucapkan ayat hafalannya supaya lebih cepat dihafal. Jangan terburu-buru, tapi pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah hafal baru lebih semangat lagi untuk menghafalkan. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Kita akan berdoa, semua lipat tangan. Kita berdoa. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu besok di hari Rabu. Dadah. Dadah. Dadah Bunda. Yesus memberkati.